Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak jemaat GKJ Wonosari. Selamat berjumpa di channel YouTube GKJ Wonosari dalam perayaan Natal virtual kita. Pandemi Corona membuat kita tidak bisa saling bertemu untuk merayakan Natal bersama secara langsung. Namun hal ini tidak mengurangi semangat kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemasan virtual, kita akan menyambut Dia dengan gema puji-pujian. Perayaan Natal tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kemasan yang sederhana dan sakral terbalut dalam tautan yang indah. Majelis GKJ Wonosari telah berusaha mengemasnya agar kita dapat merayakan bersama. Inilah sambutan Ketua Majelis GKJ Wonosari. Selamat malam jemaat warga GKJ Wonosari yang berada di rumah masing-masing.
Saat ini kita akan merayakan Natal tahun 2020 secara virtual. Jemaat yang terkasih, walaupun dengan sangat-sangat terbatas karena pandemi corona ini, kami Majelis GKJ Wonosari berusaha mengadakan perayaan Natal secara virtual. Marilah perayaan pada malam hari sebelum kita mulai, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Di malam yang indah ini ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami jemaat-Mu GKJ Wonosari menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur serta terima kasih kami atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu yang telah mengalir dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kesehatan kami satu persatu, sehingga kami semuanya dapat beraktivitas sampai saat ini dalam keadaan baik. Tuhan, pada malam hari ini kami jemaat-Mu GKJ Wonosari akan mengenakan perayaan Natal secara virtual. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kecil kami masing-masing, sehingga acara perayaan Natal ini berjalan sampai akhir dalam keadaan baik. Walaupun dengan sangat terbatas ini ya Tuhan, kiranya dengan kejadian saat ini bisa membuat iman kami semakin menguatkan diri pada Engkau. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, sehingga kami dapat mengikuti perayaan Natal ini dalam keadaan baik. Kami menyerahkan sepenuhnya acara pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ada dosa yang terselip dalam hati kami, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat Gereja Kristen Jawa Wonosari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami selaku wakil dari jemaat dari Majelis GKJ Wonosari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala upaya, segala usaha kita pada malam hari ini, sehingga bisa terselenggara kami mengadakan perayaan secara virtual pada malam hari ini. Walaupun secara virtual, kiranya perayaan pada malam hari ini bisa mewadahi jemaat GKJ Wonosari dalam merayakan Natal tahun 2020 di rumah kita masing-masing. Walaupun secara sederhana, walaupun dengan terbatas, tapi kiranya perayaan ini bisa membuat kita bersukacita, sehingga sukacita itu bisa membuat kita semakin sehat, semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak yang terkasih, walaupun dengan sederhana, kami juga memberikan sedikit bingkisan Natal ke keluarga jemaat di GKJ Wonosari, walaupun hanya sedikit, tapi itulah simbol sebagai nanti kebersamaan kita seluruhnya untuk merayakan Natal pada tahun ini. Mungkin baru kali ini kita merayakan Natal secara virtual di rumah kita masing-masing. Tetapi walaupun dengan terbatas ini, kiranya bisa menjadikan kita semakin teguh dalam Tuhan. Kami mengucapkan seluruh jemaat, seluruh semuanya yang telah membantu terlaksananya
acara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti perayaan pada malam hari ini sampai selesai dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sepi, sunyi, dingin, malam itu di kota yang kecil, di mana seorang pun tak pernah mengenal kota itu. Namun di kota kecil itu, lahirlah Raja Besar. Mereka akan menamakannya Immanuel. Inilah berita kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih,
Syukur kami panjatkan kepadamu, karena di tengah-tengah keterbatasan kami saat ini, kami hamba-hambamu, jemaat GKJ Wonosari Klaten, boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu di dalam hati untuk merayakan hari kelahiranmu dalam Natal tahun ini. Walaupun kami masih harus merayakan Natal di rumah kami masing-masing, namun tidak akan mengurangi makna Natal bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hati kami siap berkobar-kobar untuk menyambut firman-Mu. Berfirmanlah, kami bersedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih serta anak-anak yang kucintai, selamat malam dan selamat merayakan Natal bersama-sama walaupun di dalam keterbatasan. Ya, renungan Natal pada kesempatan ini akan saya awali dengan sebuah cerita. Khusus untuk anak-anak, dengarkan baik-baik ya cerita Pak Endar pada saat ini. Tersebutlah seorang anak yang bernama Tony. Tony sudah kelas 3 SD. Tony setiap hari pergi ke sekolah sendiri. Sore hari itu, Tony akan kembali ke sekolah karena ada latihan pramuka siaga. Setelah Tony berpamitan kepada ibunya, lalu Tony keluar dari rumah. Baru beberapa saat, Tony kembali ke dalam rumah sambil menangis. Nangis gimana anak-anak? Iya, pinter nek nangis seperti itu ya. Koyo anak-anak nek nangis minta dibelikan apa-apa sama bapak sama ibu itu ya. Nangis, ibunya kaget, sudah kelas 3 SD kok masih nangis, ada apa ini? Nah, lalu ibunya mendekat dan bertanya kepada Tony, "Hei Tony, ada apa nak? Kok kamu langsung pulang? Pasti belum sampai sekolah. Ada apa kamu menangis?" Tony sambil menangis menjawab pertanyaan ibunya. "Ibu, aku takut. Tadi di jalan ada anjing besar. Aku lari. Aku tidak mau lagi ke sekolah." Begitu katanya. Lalu tiba-tiba dari belakang Tony, ayahnya berkata, "Loh Tony, kamu kan sudah besar. Kenapa takut? Ya sudah, sekarang Bapak antar kamu ke sekolah supaya dapat latihan pramuka. Ayo, Bapak akan mengantar kamu. Bapak akan menyertai kamu." Tony malah menjadi menangis sejadi-jadinya. Tangisannya semakin keras. "Kenapa? Aku takut. Aku tidak mau." Itu kata Tony sambil menangis semakin keras. Loh, bapaknya berkata, "Kok malah nangis banter-banter lagi? Sudahlah, tidak usah takut. Bapak akan menyertai kamu. Kamu tak kanti sampai di sekolah." "Bapak aja yang ke sekolah, aku ndak mau." "Loh," kata bapaknya, "ya ndak bisa. Yang mau pramuka siapa? Yang mau pramuka bapak apa kamu? Ayo sudahlah, diam, tenangkan hatimu. Bapak akan menyertai kamu, menuntun kamu sampai di sekolah. Kamu tidak perlu takut." Akhirnya Tony diam, tangisnya mereda, dan akhirnya dia mau dituntun oleh bapaknya
pergi ke sekolahan untuk mengikuti latihan pramuka. Hatinya menjadi lega, hatinya menjadi tenang, tentram, walaupun mungkin nanti akan ada anjing, tetapi ia disertai oleh bapaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, disertai, dibersamai oleh orang yang dianggap bisa menjaga dan melindungi diri kita, pasti akan membuat hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi lega, dan akhirnya kita bisa beraktivitas lagi. Bacaan Injil yang tadi dibacakan oleh saudara kita, anak kita Agri, dan diperankan oleh teman-teman kita, dalam bacaan itu diperlihatkan tentang Natal yang pertama, diawali dengan kegalauan, dengan kegelisahan yang sangat dirasakan oleh Yusuf yang pada waktu itu mendapat berita yang mungkin bagi kita sekalian sekarang ini itu merupakan berita sukacita, berita yang menyenangkan, tetapi marilah kita menempatkan diri pada posisi Yusuf yang mendapatkan berita dari malaikat Gabriel, malaikat Allah, bahwa Maria tunangannya sedang mengandung. Secara manusiawi pasti ini membuat Yusuf galau hatinya. Bahkan kalau ia menempatkan diri pada posisi Maria, kasihan sekali Maria. Pastinya akan banyak masyarakat Yahudi yang akan mengecamnya, yang akan mengucilkannya. Dan bahkan ia bisa dihukum rajam, dibenturi dengan batu karena ia melanggar perintah Taurat yang sangat-sangat dipegang erat oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Yusuf gentar hatinya. Walaupun berita itu berita yang indah, yang menyukacitakan dunia, tetapi baginya saat itu sungguh-sungguh membuat perasaan khawatir, sedih, susah kalau menempatkan diri pada perasaan Maria. Itulah Natal yang pertama, diawali dengan kegalauan, dengan kegetiran hati Yusuf. Namun saat malaikat tadi mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, dan malaikat juga mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya itu akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita. Immanuel. Bagi kita orang-orang Kristen, sebutan atau kata Immanuel ini adalah sebutan yang lumrah, yang biasa kita dengar, yang biasa kita utarakan kepada yang lainnya. Namun di dunia zaman Tuhan Yesus waktu lahir, kata Immanuel bisa dikatakan ini sebuah kata yang jarang sekali dilontarkan oleh seseorang. Di dalam Alkitab saja, kata Immanuel hanya tercatat 3 kali. Dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada di Matius pasal yang pertama ini tadi, ayat yang ke-23. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kata Immanuel mengandung arti Allah beserta dengan kita. Mari kita kupas sejenak
tentang makna Allah beserta kita. Apakah artinya itu? Saya hampir yakin bahwa semua di antara kita, saat kekhawatiran melanda diri kita, saat kecemasan melanda diri kita, saat ada keprihatinan sedang kita rasakan, maka seringkali dalam hati ini kita mengatakan, Immanuel, tenang, Allah beserta kita. Dan saat kita mengatakan Allah beserta kita, bayangan kita, pikiran kita, bahwa Allah yang maha besar itu, bahwa Allah yang maha kuasa itu sedang bersama-sama dengan kita. Maka tenanglah, maka yakinlah, semua persoalan akan selesai. Sudah tenanglah. Ya, pemahaman yang seperti ini memang baik-baik saja, sah-sah saja. Dan pemahaman seperti ini kadang juga melegakan kita untuk sesaat dan memberi pengharapan kepada kita yang sedang galau, yang sedang gentar hati, khawatir, sedih karena situasi kita. Lalu kita makplong setelah ada Immanuel, Allah beserta kita, rasanya hati ini makplong, lega. Allah yang maha besar akan menyelesaikan persoalan permasalahan kita. Sekali lagi, pemahaman yang seperti ini baik adanya, tetapi alangkah lebih baik pemahaman kita ini kita perluas lagi, kita kembangkan lagi. Jangan hanya berhenti pada Allah yang maha besar itu bersama-sama dengan aku sekarang ini. Ia akan menyelesaikan masalah. Sama seperti tema-tema Natal yang sering kali menyebutkan Allah bersama dengan kita. Damai Natal telah datang. Dan seakan-akan setelah Natal ini, setelah Allah hadir, persoalan manusia akan hilang. Permasalahan yang dihadapi manusia akan sirna. Tapi apa nyatanya? Persoalan dan permasalahan itu tetap ada, bukan? Seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa mengatakan Immanuel, Allah beserta kita, membuat hati ini sedikit lega, sedikit nyaman, tentram untuk menghadapi persoalan hidup, dan memberi pengharapan kita untuk meneruskan hidup. Namun sekali lagi, jangan berhenti di situ. Sebab hidup ini tidak berhenti. Hidup ini terus. Dan kalau Allah menyertai kita, artinya bahwa Allah berkenan masuk dalam sejarah kehidupan kita, membersamai sejarah yang kita buat dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kalau itu yang terjadi, sama seperti kehadiran Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui bayi Yesus, Ia berinkarnasi menjadi manusia. Menurut Filipi 2, di sana dikatakan bahwa Ia telah mengambil rupa seorang hamba. Ia mengosongkan dirinya dan Ia tidak mempertahankan kealahannya. Ini artinya bahwa Allah benar-benar menjelma menjadi manusia. Allah mau berbela rasa, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh manusia di dunia ini. Ya sedih, ya kesakitan, ya kesengsaraan, ya khawatir, takut. Allah di dalam diri Tuhan Yesus yang berbela rasa itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Makanya kalau kita boleh melihat
kisah tentang saat Yesus dicobai di padang gurun. Kalau pikiran kita, bukankah Yesus adalah Allah? Mbok yo dicobai kayak apa saja oleh iblis, ya ia pasti kuat. Saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane, bukankah Yesus adalah Allah? Pasti dia tidak akan menderita. Dia tidak akan ketakutan. Kalau hanya itu yang kita pikirkan, kita akan kehilangan makna kekristenan kita, yang meyakini bahwa Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Maka sekarang saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua untuk sedikit bergeser, memahamkan tentang Allah beserta kita. Artinya Allah berkenan masuk dalam kehidupan manusia dan merasakan apa yang menjadi keprihatinan manusia dan apa juga yang dirasakan oleh manusia yang rapuh, yang terbatas, yang rentan terhadap berbagai macam penyakit, ancaman dan lain sebagainya. Allah di dalam diri Tuhan Yesus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, karena ia merasa bahwa kehidupan dalam sakit penyakit, kehidupan dalam kesedihan yang dialami oleh manusia dan yang bisa ia rasakan, ini adalah sesuatu yang tidak menenteramkan. Maka Yesus selalu berjuang bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya waktu itu untuk mengembalikan ketentraman. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihibur, yang mulai rapuh hatinya diteguhkan dengan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, Allah berkenan membersamai kita yang juga rentan dengan berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit di dunia ini. Itulah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi umat manusia sehingga kita berharga di hadapannya, dan oleh karena itu ia mau datang ke dunia ini menuntun, membersamai kita, menyertai kita, untuk bersama-sama dengan kita berjuang supaya kehidupan manusia boleh merasakan damai dan tentram. Jadi bukan hanya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, ya sudahlah, Engkau Allah yang Maha Kuasa, ini aku punya persoalan-persoalan seperti ini ada keprihatinan seperti ini, saya yakin Tuhan sendiri yang akan menyirnakan itu semua, yang akan menyelesaikan itu semua. Kok enaknya kita ini manusia? Bukankah lebih baik kita memahami Allah menyertai kita? Artinya sama saat si Tony yang akan pergi pramuka disertai oleh ayahnya, oleh bapaknya, bukan artinya bahwa karena ketakutan Tony lalu di rumah saja dan bapaknya yang pergi ke sekolah untuk pramuka. Tidak. Tetapi Tony yang sedang ketakutan itu juga diajak untuk mau pergi ke sekolah. Dan ayahnya membersamai, ayahnya menuntun, menyertai Tony, dan itu sedikit melegakan Tony untuk berjuang melawan ketakutannya, karena dia sudah dibersamai oleh ayahnya. Demikian pula bagi kita saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, nampak-nampaknya
pandemi virus corona masih terus merebak, dan itu menjadikan sendi-sendi kehidupan umat manusia bukan hanya di Indonesia lumpuh. Contohnya saja, kita semua menjadi orang-orang yang gampang cemas, memiliki ketakutan yang luar biasa karena virus corona ini, virus COVID-19 ini sangat-sangat mematikan, mudah menyerang manusia dan membuat manusia sakit yang luar biasa, dan bahkan bisa membawa kedukaan karena memisahkan kekasih-kekasih hati kita dari kehidupan kita. Banyak di antara rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang meninggal karena virus corona. Bukan hanya itu, anak-anak kita yang sedang bersekolah pun sekarang harus bersekolah dengan jarak jauh, melalui daring katanya. Ini membuat anak-anak kurang dapat belajar bersosialisasi dengan teman-teman mereka, dan bahkan kadangkala membuat orang tua jengkel karena selain ia punya pekerjaan sendiri, tapi orang tua juga harus mengawasi, mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Bukan hanya itu, orang tua juga susah karena perekonomian sekarang ini sedang diguncang, terlebih perekonomian keluarga. Bahkan sampai pada kehidupan bergereja pun virus COVID-19 ini juga mempengaruhi pola peribadatan kita yang tidak bisa bertatap muka seperti dulu lagi. Kita harus beribadah di rumah masing-masing, dan ini kurang membawa kenyamanan bagi kita semua. Dan belum lagi kalau kita melihat keadaan bangsa dan negara kita, ternyata banyak sekali kepentingan-kepentingan yang masuk, yang menggunakan kesempatan adanya penyebaran virus COVID-19 ini untuk memenangkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongannya. Justru di saat-saat seperti ini, banyak di antara kita justru saling berebut kekuasaan dan lain sebagainya. Rentan, terbatas kehidupan manusia itu. Dan situasi yang seperti ini membuat kita was-was, membuat kita selalu merasa prihatin, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Dan di situasi-situasi yang seperti inilah, maka tema Natal tahun ini mengatakan mereka akan menamakannya Immanuel. Saat itu firman itu diberikan kepada Yusuf untuk diteguhkan dan dikuatkan hatinya yang sedang galau. Tetapi firman itu sekarang ditujukan kepada kita sekalian. Immanuel, Allah beserta kita. Allah akan berjuang bersama-sama dengan kita untuk melawan ketakutan, untuk melawan penyebaran virus corona, dengan mendampingi kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih dapat menjaga kesehatan, untuk dapat hidup lebih berhati-hati, saling menjaga kehidupan satu dengan yang lainnya. Allah bersama dengan kita bukan berarti Allah yang Maha Besar biarlah berkarya dan saya tak diam saja. Tidak seperti itu. Tetapi Allah sekarang ini sedang berkarya, berjuang bersama-sama dengan kita untuk melawan virus corona, agar kehidupan ini menjadi pulih seperti sedia kala.
Dan kita pun diteguhkan, dikuatkan untuk tetap berani berkarya di tengah-tengah situasi yang kurang menguntungkan saat ini. Mari, Natal tahun 2020 ini memang dirasakan kurang mengenakkan hati, sebab tidak bisa dirayakan dengan gegap gempita, dengan kebersamaan secara tatap muka bersama-sama, jemaat yang banyak, tidak bisa. Kita hanya merayakan di rumah masing-masing. Tetapi marilah kita rasakan Natal yang pertama yang dialami oleh Yusuf juga dirayakan dalam kesederhanaan, bahkan dalam kegalauan. Namun di situ ada makna yang luar biasa, di mana malaikat menyatakan, Immanuel, Allah menyertaimu. Dan ini membuat Yusuf tergerak hatinya, merasa disertai oleh Allah untuk melanjutkan panggilan Allah kepadanya dan kepada Maria untuk menurunkan bayi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, kita pun juga dipanggil sama seperti Yusuf. Kalau situasi kita juga dalam keprihatinan di Natal kali ini, situasi kita kurang menguntungkan, kurang mengenakan di Natal tahun 2020 ini, mari kita ingat Yusuf juga seperti kita. Tetapi ia diberanikan untuk tetap mengemban panggilan Allah, menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan kita pun juga tetap dipanggil untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan Kristus yang seperti apa? Kehidupan Kristus yang penuh kasih. Dan kita diundang dalam situasi yang tidak mengenakan ini untuk tetap dapat membagikan kasih kita kepada siapapun. Justru di saat-saat seperti inilah nampak-nampaknya Allah sedang menampi, kalau orang Jawa mengatakan sedang napeni beras, memilih beras dan membuang gabahnya. Di saat-saat seperti ini akan nyata mana umat Allah yang setia kepadanya, tetap menghadirkan panggilan Allah, menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupannya, dan mereka yang tidak setia karena situasi, hanya menuruti hawa nafsu, hanya menuruti keinginan diri sendiri, tidak mau berjuang bersama-sama dengan Allah. Itu semua dapat kita teliti, dapat kita lihat di masa-masa sekarang ini. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Yakinkan dalam diri ini, kita berjuang bersama dengan Allah untuk melawan penyebaran virus corona, untuk melawan situasi yang memprihatinkan saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, mari bersama sejenak kita berdoa. Menutup renungan Natal pada malam hari ini, Tuhan, perkenankan kami memohon kekuatan-Mu agar kami dapat merasakan kebersamaan-Mu dalam kehidupan kami untuk memperjuangkan kasih, menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, walaupun
keadaan kami kurang menguntungkan, keadaan kami sedang dalam keprihatinan karena penyebaran virus corona. Bapa, kami yakin jika kami Engkau bersamai, kami akan menjadi kuat dan kami akan dimampukan tegak berdiri melanjutkan kehidupan karena Engkau tidak meninggalkan kami, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini semakin menjadi damai, dan Natal tahun 2020 walaupun diawali dengan keberadaan yang memprihatinkan, biarkan itu semua juga akan membawa pada kesukacitaan di mana kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak Allah, yang bersama-sama berjuang dengan Allah untuk memperbaiki keadaan, untuk mengurangi laju perkembangan penyebaran virus corona dengan jalan mengupayakan hidup yang bijaksana dan hidup yang selalu menjaga kesehatan. Tuhan, tolonglah kami dimampukan untuk menjaga kelestarian bangsa dan negara yang kami cintai ini. Jauhkan dari segala mara bahaya bangsa yang kami cintai ini. Jauhkan dari pertikaian Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan hadir, boleh menghalau setiap keinginan-keinginan pribadi dan golongan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Dengan demikian, bangsa dan negara kami kembali diteguhkan menjadi bangsa yang berjaya. Berkatilah para pemimpin dan pemikir bangsa ini, terkhusus pemerintah bangsa Indonesia, dalam kerangka mengemudikan keberadaan bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan kebijaksanaan. Dan kepada warga jemaat-Mu di GKJ Wonosari, baik yang ada di wilayah Wonosari maupun yang ada di tempat-tempat yang jauh, sertailah karena Engkau adalah Immanuel, sehingga kami boleh mensaksikan kehadiran Allah, kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini dengan sikap perilaku yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, keberadaan dunia akan berubah menuju pada sukacita dan penuh kedamaian. Demikian ya Tuhan, seruan doa kami ini, semuanya itu kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. The stars so brightly shine.
Natal bagiku, kamu, mereka bahkan bagi seluruh dunia, menyambut dengan sukacita karena Sang Immanuel telah lahir bagi kita. Sambutan Kepala Kecamatan Wonosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku umat Kristen, khususnya warga jemaat GKJ Wonosari yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat bersama-sama menyertai perayaan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Atas nama pribadi, keluarga, dan Camat Wonosari, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Semoga hikmah Natal tahun ini membawa berkah, kebahagiaan, serta semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan seluruh umat Kristen dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik di tahun mendatang. Kepada Panitia Natal GKJ Wonosari 2020 atau Majelis GKJ Wonosari, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya acara kerohanian ini, dengan harapan semoga kegiatan ini berjalan dengan tertib dan hikmat sehingga membawa keteduhan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi saudara-saudaraku umat Kristen di Kecamatan Wonosari, khususnya Jemaat GKJ Wonosari. Perayaan Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara meriah dengan mengumpulkan jemaat dalam jumlah banyak karena harus mengikuti protokol kesehatan. Namun demikian, bagi jemaat secara keseluruhan dapat mengikuti perayaan secara virtual di kediaman masing-masing, sehingga tidak mengurangi hikmah perayaan Natal itu sendiri. Kepada saudara-saudaraku umat Kristen, perayaan Natal tahun ini agar dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas diri, baik dalam beribadah kepada Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam konteks peribadatan, jalankan ajaran dan kepercayaan umat Kristen dengan baik dan benar, serta jadikan Tuhan sebagai tempat bersandar atas semua persoalan. Dalam konteks interaksi dengan manusia, tingkatkan kerukunan, yaitu kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya, terkait dengan situasi saat ini yang masih dalam keprihatinan, saya berharap momentum Natal ini dapat dijadikan inspirasi umat Kristen untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendaknya untuk melihat seberapa besar ketakwaan kita kepadanya. Untuk itu saya berharap saudara-saudaraku umat Kristen di Kecamatan Wonosari, mari kita bergandeng tangan menghadapi pandemi ini dengan melaksanakan anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, utamanya 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan, termasuk di dalamnya menjaga jarak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Akhir kata, damai di hati, damai di bumi, Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Wonosari, Bapak Muhammad Nurosid SIP, yang telah berkenan memberikan sambutan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bersama seluruh jemaat GKJ Wonosari, terimalah
persembahan pujian jemaat GKJ Wonosari. Ungkapan seorang gembala. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya, begitu aku sulit dilukis kata. Memancarkan sukacita sekaligus menyimpan seribu duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan dialaminya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang berdampak kasih, tapi dia kepala kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bertugas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud dan berdoa. Entah mengapa aku tidak jika menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang yang beda. Bajuku yang tebal kuman seolah berganti gagah megah seperti para bulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang di angkasa dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan berkata ketika Mas dan Maria, samudra dan danau. Sujudlah dan sembahlah, Dia Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan padanya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Damai yang padaku tak diberikan dunia ini, damai dari Tuhan yang telah kuatkan harapanku. Dia janjikan kelimpahan anugerah damai dan tentram, selamat dari Bapa di surga. Damai yang padaku tak diberikan dunia ini, damai dari Tuhan yang telah kuatkan harapanku. Dia janjikan kelimpahan anugerah damai dan tentram, selamat dari Bapa di surga. Sepanjang jalan tak pernah ku rasakan sepi, sepanjang jalan tak pernah ku merasa bimbang. Sepanjang jalan Dia berikan anugerah damai dan tentram, selamat dari Bapa di surga.
diberikan dunia ini. Damai dari Tuhan yang telah kuatkan harapanku. Dia janjikan kelimpahan anugerah, damai dan tentram, selamat dari Bapa di surga. Sepanjang jalan tak pernah ku rasakan sepi. Sepanjang jalan tak pernah ku merasa bimbang. Sepanjang jalan Dia berikan anugerah, damai dan tentram, selamat dari Bapa di surga. Sepanjang jalan tak pernah ku rasakan sepi. Sepanjang jalan tak pernah ku merasa bimbang. Sepanjang jalan Dia berikan anugerah, damai dan tentram, selamat dari Bapa di surga. Selamat dari Bapa di surga. Damai dari Bapa di surga. Bersama bersyukur, bersama-sama Kita sudah tiba di penghujung acara perayaan Natal virtual ini. Acara ini akan ditutup oleh Wakil Ketua Majelis GKJ Wonosari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat yang berbahagia ini, walaupun dalam kondisi pandemi yang seperti ini, di COVID-19 ini, kami selaku majelis mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara. Di dalam saat ini kita masih bisa merayakan Natal walaupun hanya dengan cara sangat terbatas. Kami juga mengucapkan tak terhingga pada petugas
petugas-petugas yang hari ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, baik ada organis, singer, mungkin ada saksofon, juga pada teman-teman semua selaku operator syuting saat ini yang begitu gigih untuk bisa melaksanakan perayaan Natal hari ini. Kiranya Natal ini semakin menjadi catatan kita semua. Mungkin baru kali pertama kita mengadakan kegiatan Natal yang hanya lewat video ini. Kiranya apa yang boleh kita laksanakan ini Tuhan akan berkati, sehingga nantinya akan menjadi kita semua semakin indah di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, supaya apa yang boleh kita lakukan ini benar-benar menjadi berkat kita semua, baik Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan ini, juga jemaat yang saat ini boleh menyaksikan video di rumah masing-masing. Ibu Bapak serta jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sebelum kita boleh mengakhiri di dalam perayaan Natal ini, marilah kita tutup di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, puji Tuhan saat ini kami boleh bersama-sama dapat merayakan kegiatan Natal ini dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan keadaan baik, walaupun hanya secara terbatas di dalam kegiatan perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan Kau berkati para pelaku yang saat ini mendukung kegiatan perayaan Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan banyak kekurangan dan dosa, kiranya Tuhan ampuni. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kegiatan perayaan Natal ini, kami sekali lagi mewakili Majelis GKJ Wonosari mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menjelang tahun baru tahun 2021. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Demikianlah acara perayaan Natal virtual GKJ Wonosari ini. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru.